Oke, ya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Thank you buat Bapak Ibu jemaat-jemaat yang sudah hadir untuk pagi ini. Kita percaya kita masih dalam perlindungan Tuhan. Mungkin dalam beberapa hari ini sering hujan ya, jadi hampir tiap hari hujan. Juga ada beberapa info jemaat ataupun volunteer yang sakit flu, demam atau apa. Kita berdoa untuk yang terbaik supaya kita juga hari ini yang hadir sini dalam keadaan sehat semua. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, kita kasih dulu itu deh jempol semuanya untuk menyatakan bahwa kita semua sudah bangun pagi ini. Oke, siap? Yuk kasih jempol semua. Sip. Oke, kita percaya bahwa pagi ini kita akan diberkati oleh pujian penyembahan, oleh firman Tuhan yang disampaikan. Dan kita percaya kita juga berdoa untuk nanti jemaat yang mungkin akan ikut join, kita doakan tidak ada halangan dari segi koneksi atau apapun dalam video Zoom ini. Yuk kita berdoa untuk ibadah pagi ini, kita berdoa, kita mulai ibadah pagi ini. Yuk kita satukan hati, kita berdoa untuk hari ini. Bapak terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa untuk pagi ini, untuk hari yang indah, yang cerah yang Kau berikan Bapak. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang dari Engkau Bapak. Kami berdoa untuk pagi ini untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir. Semuanya dalam kondisi sehat, baik, segar Tuhan untuk mengikuti ibadah pagi ini dengan sukacita, penuh pengharapan. Kami berdoa juga yang mungkin ada jemaat ataupun volunteer yang dalam kondisi kesehatan yang kurang baik, mungkin ada yang demam, flu, batuk, atau apapun, kami percaya Engkau memberikan kesehatan, pemulihan, kekuatan semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak ada yang mengkhawatirkan, semua dalam kondisi baik Bapa. Dan kami berdoa juga untuk setiap pujian penyembahan yang akan hadir pagi ini, semuanya kami percaya untuk menjadi kekuatan berkat bagi kami semua yang mendengarkannya Bapa. Berkati juga setiap jemaat yang hadir, berkati firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Daniel. Biarlah semuanya juga Tuhan menjadi suatu bibit yang subur ya Bapa, tumbuh dalam hati kami, dan kami juga berbuah menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Berkati semua kami yang sudah hadir lebih dahulu, yang sudah lebih siap Bapa. Berkati juga setiap jemaat yang sebentar lagi juga akan join Bapak. Engkau berkati semuanya, tidak ada gangguan dari segi koneksi internet atau apapun, semua media yang dipakai semuanya tidak ada gangguan, suara, video semuanya lancar ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap untuk ibadah pagi ini Tuhan. Kami mau serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, kami mulai ibadah pagi ini hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Semuanya katakan amin. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberikan
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkur di kaki-Mu. Rasakan hati ragimu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku. Rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
Mari Bapak Ibu, saya ajak kita boleh doa bersama-sama seperti kita untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh beribadah, kami berkumpul secara online. Juga percaya ini ada anugerah Tuhan. Tuhan, hari ini kami rindu setiap kami boleh dipuaskan oleh setiap firman-Mu, hadirat-Mu Tuhan, yang bekerja di tengah-tengah kami, bahkan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kuasa Tuhan yang nggak terbatas boleh melawat setiap hati dan pikiran kami. Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu pagi ini. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah benih yang hidup, benih yang berkuasa. Karena itu Tuhan, kami siapkan hati kami supaya menjadi tanah yang siap untuk ditabur oleh benih firman-Mu yang boleh bertumbuh, berbuah dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman Tuhan yang akan kami dengar, kami menyampaikan kuasa Tuhan yang bekerja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan dong semuanya buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Boleh kasih reaction-nya. Haleluya. Yes. Sebelumnya saya ajak yuk sama-sama kita boleh buka dulu video kita sebentar, saudara. Kita boleh saling menyapa, ya, supaya kita bisa bertemu juga, nggak cuma lihat foto, nggak cuma lihat nama, tapi bisa bertemu, bertatap muka secara online ya. Halo semuanya. Ya, puji Tuhan semua segar-segar, sehat. Ya, halo. Halo semuanya jemaat Tuhan, Pak Robi, Nina, keluarga. Pak Fendi, keluarga Pak Edi, ya Bro Si seperti biasa paling jauh di sini, ya. Sekali lagi shalom dari saya untuk semuanya, ya welcome buat Eda yang baru bergabung, welcome semuanya. Saya percaya kita boleh bersukacita hari ini, ya kelihatan dari wajah-wajahnya. Terima kasih, kita akan sama-sama yuk boleh masuk dalam firman Tuhan, saudara. Kita akan membacakan dulu deklarasi kita sama-sama, saya akan tampilkan di layar Anda. Kita boleh membacakan dengan suara, walaupun saya nggak dengar, tapi kita boleh menyatakannya dengan suara yang kedengaran. Yuk sama-sama katakan, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Amin. Haleluya, saudara. Kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan minggu ketiga dengan tema ya chosen and destiny ya. Hari ini dengan tema for holiness. Minggu yang lalu kita belajar di minggu pertama for grace, minggu kemarin for hope, hari ini for holiness. Masih dari firman Tuhan dari kitab 1 Petrus. Nanti saya akan bacakan, tapi saudara saya ajak kita boleh sebelum menerima firman Tuhan, ya kita perlu melihat bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan buat kita semua. Berapa banyak kita lihat hari-hari ini ibadah online hampir setahun kita mengadakan, ya banyak orang yang mungkin merasa kayaknya nggak seperti ibadah di gedung, saudara ya, suasananya berbeda, atau mungkin juga ya mungkin memilih nggak ibadah, saudara. Itu pilihan banyak orang dengan situasi yang berubah, kayaknya merasa kayaknya nggak terpuaskan dengan perubahan ini. Tapi saya mau katakan firman Tuhan, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Amin, saudara. Semua kita yang haus, saudara, yang lapar akan firman Tuhan, itulah yang akan dipuaskan. Saya berdoa semua kita boleh punya kerinduan kehausan. Artinya kita mau hari ini Tuhan, aku rindu untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan. Saya percaya semua kita dengan hati yang seperti itu kita akan dipuaskan. Ya, saudara. Yuk, sama-sama kita akan lihat firman Tuhan. Chosen and destined for holiness.
Dalam firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 13-21, saya akan bacakan buat saudara, bisa lihat di layar juga. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan bara yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. Firman Tuhan saudara hari ini dari yang kita sudah baca saudara berbicara tentang holiness saudara. Kita dipilih untuk kasih karunia karena kasih karunia. Kita juga dipanggil dan pilih untuk karena pengharapan, dan juga kita dipilih dan dipanggil untuk hidup kudus saudara. Holiness saudara. Ya saudara, hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan mau kita belajar bahwa kita dipanggil untuk menjadi kudus sesuai dengan standarnya Allah, bukan standarnya kita atau manusia, karena kita telah ditebus dengan, tadi kita baca, dengan darah Kristus yang mahal. Saudara. Karena itu saudara, Kristus itu menjadi dasar, menjadi fondasi kita, saudara, untuk kita hidup kudus. Hari ini kita mau mengupas firman Tuhan, saudara, bagaimana kita bisa hidup kudus di dunia yang sudah tercemar. Saudara. Kita tahu bahwa dunia ini semakin jahat, dunia ini semakin hari semakin kacau, semakin jahat, dan semakin tidak kudus, saudara. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini perkembangan teknologi begitu menakutkan, begitu cepat, dan ya memang mempermudah, saudara. Tapi juga kita tahu bahwa dengan adanya gadget atau internet ini yang begitu mudah diakses, saudara, yang namanya, saudara, industri-industri digital ini berkembang secara pesat, saudara. Ya termasuk, saudara, kita tahu bahwa industri hari ini yang terbesar itu bukan industri minyak, bukan industri, juga industri yang lain, saudara, bukan industri makanan, bukan industri wisata, tapi Anda tahu bahwa industri yang terbesar hari ini adalah industri pornografi, saudara. Kenapa, saudara? Karena begitu mudah diakses, saudara, dengan perkembangan teknologi hari-hari ini, saudara. Ya, internet, gadget semakin mudah diperoleh, saudara. Sehingga tantangan kita hari ini begitu luar biasa. Nggak cuma buat anak muda, tapi semua usia, saudara, memiliki satu kenyataan, keadaan di mana dunia ini begitu berubah, saudara, sehingga orang mudah sekali untuk berdosa, saudara. Kita bisa melihat bahwa anak-anak pun sudah pegang handphone sekarang. Anak-anak kecil pun yang belum sekolah udah tahu cara bagaimana memakai gadget atau handphone, saudara. Jadi karena itu kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang tua, kita perlu hati-hati karena begitu mudah untuk diakses sekarang, saudara. Walaupun kita tahu ada dibatasi ini dan itu, tapi juga semuanya terbuka, saudara. Karena itu, saudara, industri yang terbesar itu hari ini adalah industri pornografi, saudara. Sehingga pergeseran hari-hari ini, saudara, membuat kita sebagai orang Kristen ini posisinya ada di mana. Kita perlu mengerti panggilan Tuhan buat kita adalah kita, Tuhan mau kita hidup kudus, saudara. Ya, tatanan moral juga berubah begitu cepat. Ya. Kita tahu hari ini kalau 10 tahun terakhir ini, saudara, info-info atau berita-berita yang kita dengar, yang namanya pernikahan sejenis, saudara, yang namanya LGBT, itu menjadi sesuatu yang sudah mulai terbiasa kita dengar, mulai enggak asing lagi, saudara. Bahkan enggak cuma dengar, tapi kita juga mungkin melihat
kita ada di Indonesia, yang mungkin secara budaya, ya budaya masih ketimuran ini, saudara, tapi kita juga lihat pelan-pelan mulai masuk. Karena itu, saudara, ini sesuatu yang kita hadapi secara nyata, ya, perkembangan teknologi, bahkan perubahan moral, ya, kehidupan manusia, termasuk di Indonesia, pelan-pelan mulai bergeser. Dan itu bisa menyeret kalau kita nggak punya standar yang benar, saudara. Itu sebagai orang percaya, Tuhan dalam firman-Nya memanggil kita untuk kita hidup kudus. Tapi kenyataannya dunia ini terus bergerak kepada hal yang sebaliknya. Nah, karena itu, saudara, biarkan firman Tuhan hari ini menjadi satu fondasi buat kita, untuk kita bisa berdiri di tengah-tengah arus dunia yang begitu luar biasa. Ya. Sama-sama yang pertama kita, saudara, mau belajar dalam 1 Petrus 1:15 dikatakan, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sama-sama katakan memanggil kamu. Memanggil kamu. Saudara, menarik sekali seorang Petrus, saudara, suka sekali memakai kata dipanggil atau memanggil, saudara. Ya, Petrus sangat sering sekali memakai dalam tulisannya, dia mengatakan kita sebagai orang percaya itu dipanggil. Ya. Kita pernah dengar teman-teman mengatakan kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita dipanggil untuk menderita. Dia juga menuliskan kita dipanggil untuk menerima berkat. Dan kita juga dipanggil untuk kepada kemuliaan Kristus. Bahkan hari ini firman Tuhan kita sama-sama belajar bahwa kita juga dipanggil untuk hidup kudus, saudara. Apa sih itu, saudara? Kata dipanggil itu punya makna yang sebenarnya nggak cuma kita dipanggil dan kita mendengar atau melihat orang yang memanggil kita. Tapi dipanggil ini punya satu makna lebih dalam, bahwa kita dipanggil sehingga kita mendengar, saudara, dan datang melakukan hal yang diminta. Jadi kata dipanggil dalam firman Tuhan yang hari kita pelajari, saudara, adalah satu panggilan buat kita nggak cuma dengar, tapi kita juga mulai datang dan kita mulai lakukan hal yang diminta, saudara. Hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus hidup kudus. Tuhan memanggil, firman Tuhan memanggilkan untuk hidup kudus, saudara. Dan kita nggak mau hari ini cuma lewat, saudara, cuma dengar dan berlalu, ibadah selesai kita lupa. Tapi bila hari ini kita boleh datang, saudara, lewat panggilan firman Tuhan ini, untuk kita lakukan apa yang firman Tuhan mau, apa yang Tuhan mau buat kita. Karena saya percaya firman Tuhan itu sudah punya sesuatu yang baik, bahkan terbaik buat hidup kita. Ya, kita merasa kayaknya nggak mungkin lah hari-hari ini hidup benar, hidup kudus, ya. Melenceng sedikit nggak apa-apa lah, karena dunia juga seperti ini, orang-orang sekarang saya juga seperti ini. Nah, ini yang saudara kita perlu sama-sama belajar. Apa sih yang sebenarnya menjadi pendirian daripada firman Tuhan? Yang juga semestinya kita sebagai orang percaya, kita punya pegangan standar yang sama dalam firman Tuhan. Ya, kita mungkin berpikir, ya, manusia atau banyak orang berpikir untuk hidup kudus berarti semua hal nggak boleh, artinya mesti jadi kayak biarawan atau biarawati, saudara, mungkin mesti mengasingkan diri, saudara, kan ini itu nggak boleh, saudara, kerjanya cuma bertapa, berdoa, atau cuma mungkin melakukan hal-hal yang ya membosankan, saudara. Dan saya pikir hidup kudus yang Tuhan mau, saudara, tidak seperti itu. Jadi kita berpikir kalau hidup kudus itu tidak menyenangkan, saudara. Hidup kudus itu membosankan. Saya pikir firman Tuhan nggak bermaksud membawa kita kepada situasi seperti itu, saudara. Karena itu, saudara, kita mesti buang dulu pikiran kita bahwa Tuhan mau yang terbaik buat kita. Salah satunya panggilan kita untuk hidup kudus, saudara. Itu bukan sesuatu yang membuat kita terkekang, saudara, atau menjadi saudara terpenjara, saudara, dan membuat kita nggak bahagia, saudara. Justru sebaliknya, Tuhan mau kita mengalami kebahagiaan. Ya, kita juga lihat di dunia ini bahwa sisi lainnya daripada firman Tuhan, yang tadi saya cerita, dunia ini, saudara, juga menawarkan atau mengarah, saudara, kepada satu hal, yaitu semua mengejar namanya kebahagiaan. Semua kita orang percaya, bahkan orang yang tidak percaya pun mengejar namanya kebahagiaan. Cuman, saudara, kebahagiaan itu diwujudkan, saudara, dengan cara yang salah, itu agak mirip tapi berbeda, saudara.
orang berpikir kesenangan itu adalah kebahagiaan. Ya, dosa itu menyenangkan, saudara, secara daging. Ya, saya mau katakan bahwa dosa itu kalau dilakukan itu menyenangkan secara daging. Ya, pornografi, mungkin gosip, saudara, mungkin apalagi, saudara, kecanduan obat, kecanduan rokok, dan kecanduan yang lain-lain itu menyenangkan, saudara. Tapi itu bukan kebahagiaan. Firman Tuhan mengajarkan kita bukan mengejar kesenangan, tapi firman Tuhan menawarkan kita kebahagiaan. Karena itu, saudara, kebahagiaan dalam firman Tuhan yang Tuhan janjikan, ya itu perlu kita lakukan dulu apa yang Tuhan mau, yaitu untuk kita dipanggil hidup kudus, saudara. Saudara, situasi hidup kita, ya firman Tuhan dan keadaan dunia, ini sesuatu yang kalau kita nggak lihat dengan benar, saudara, kita bisa terbawa arus yang salah, saudara. Dunia menawarkan kesenangan, dan orang menganggap kesenangan adalah kebahagiaan. Tapi firman Tuhan menawarkan sebaliknya. Sesuatu yang kayaknya nggak menyenangkan, hidup kudus, tapi justru itulah kebahagiaan yang Tuhan tawarkan buat kita. Apa sih maksudnya? Nah, kita belajar yuk sama-sama. Ya. Apapun yang membawa kesenangan bagi kita, belum tentu itu adalah sesuatu kebahagiaan yang Tuhan mau. Dan dunia itu mengejar semua itu, apa yang membuat mereka senang, itulah kebahagiaan menurut mereka. Bahkan kita sebagai orang percaya bisa kebawa, saudara. Karena hari-hari ini orang berpikir kalau saya senang, saya mengejar apa yang saya mau, apa yang membuat saya nyaman dan saya enak, saudara, itulah kebahagiaan. Itulah sesuatu yang menjadi tujuan hidup. Karena itu, saudara, hari ini yuk kita mulai lihat keluar, kita memakai kacamata yang benar, yaitu firman Tuhan. Tuhan mau kita, dia memanggil kita, saudara, hari ini, untuk kita boleh masuk kepada kebahagiaan yang sebenarnya, lewat cara kita hidup kudus. Ya. Tuhan nggak mau kita melakukan yang namanya kesenangan yang membuat kita nggak bahagia, saudara. Tuhan mau kita itu kudus, dan kudus itulah yang membuat kita bahagia. Jadi, saudara, kehidupan kita yang firman Tuhan katakan untuk kita hidup kudus, ya itu menghasilkan kehidupan yang membuat kita bahagia. Dunia mengajarkan kita kalau kita kejar kesenangan supaya kita dapat kebahagiaan. Tapi kenyataannya, saudara, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa banyak jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Banyak jalan yang dikira orang itu menyenangkan, tapi ujungnya itu kepada maut atau kepada kesengsaraan, bukan kebahagiaan. Jadi yang sebenarnya yang benar adalah, saudara, Tuhan mau kita hidup kudus supaya nanti kita bisa menikmati yang namanya kebahagiaan. Jadi bahagia itu adalah dalam tanda kurung, atau artinya bukan kekudusan, adalah pengejaran utama kebanyakan orang saat ini, termasuk banyak orang yang Kristen juga, saudara. Kita perlu bertanya, apakah kita mengejar kebahagiaan yang salah, saudara? Ada banyak kebahagiaan yang kelihatannya kayaknya benar, tapi kita mesti cek, ya, mengukurnya lewat firman Tuhan. Saudara, kekudusan itu bukan berarti bebas dari dosa, bebas dari godaan, ya. Tapi yang firman Tuhan mau kita lakukan adalah kita bisa hidup, saudara, dengan berjalan, ya, penuh kuasa dan mengalahkan godaan-godaan yang ada. Kudus itu bukan berarti nggak ada godaan tanpa dosa, karena rasanya nggak mungkin hidup ini, saudara, kita nggak diuji dengan namanya dosa dan kedagingan dan hal-hal yang membuat manusia senang. Tadi saya bilang, saudara, rasanya dunia ini semakin buruk dan kita ada di dunia ini, saudara, nggak mungkin kita melarikan diri dari semua itu. Tapi firman Tuhan mau kita boleh hidup di tengah dunia yang rusak, dunia yang sudah cemar, saudara, dengan kita hidup mengandalkan kuasa daripada Tuhan untuk kita mengalahkan godaan itu. Ya, ada berapa orang menyimpulkan kudus itu dengan pengertian yang pertama adalah satu kebiasaan atau hati yang sepakat, ya, dengan pemikiran Allah,
yang juga dituangkan dalam firman Tuhan. Artinya eh, orang yang hidup kudus adalah orang yang punya standar firman Tuhan. Yang dia pegang itu firman Tuhan, bukan dengan keadaan dunia. Oh, orang lain melakukan ini, saya juga ikut. Dia juga boleh ya, mungkin saya juga dikit-dikit boleh lah. Tapi kita melihat firman Tuhan ngomong apa. Ya, hidup kudus itu adalah bergantung kepada standar firman Tuhan. Yang kedua juga upaya untuk menjauh dari dosa dan melakukan segala apa yang mau, apa yang menjadi perintah Tuhan, menjauhi dosa dan melakukan apa yang Tuhan mau. Upaya untuk jadi seperti Kristus, itulah hidup kudus. Ya, membangun karakter yang seperti Kristus. Juga arti dari kudus adalah upaya untuk mengontrol diri dan menyangkal diri. Ada satu proses, saudara, di mana kita mengontrol diri dan menyangkal diri juga. Dan ada upaya mempertahankan kemurnian hati, upaya untuk fokus pada hal yang spiritual, saudara. Jadi hidup kudus itu, ya kekudusan tadi kita maksud adalah satu proses yang kita perlu putuskan setiap hari demi hari kita. Itulah yang membuat kita boleh sesuai firman Tuhan, kita dipanggil untuk hidup kudus. Tidak serta-merta kita langsung jadi kudus. Ya, ada proses di mana kita memutuskan apa yang kita mau pikirkan dan kita mau lakukan setiap hari, setiap waktu. Sebelum kita berbuat sesuatu, kita perlu berpikir, saudara. Sebenarnya siapa kita di dalam Kristus? Itu sangat penting, saudara. Itu yang membuat kita punya kuasa untuk mengalahkan godaan, saudara. Ada satu raja George, ya, saudara George kelima, dia punya anak, setiap kali dia melakukan kesalahan, dia berbuat kegagalan, ya, sesuatu yang salah, dia panggil anaknya, dia katakan, kamu mesti ingat siapa kamu di dalam kerajaan ini. Dia anak raja, saudara. Setiap kali dia berbuat kesalahan, raja atau papanya itu mengingatkan dia bahwa status kamu itu adalah anak raja, pangeran. Sama seperti kita, saudara. Waktu kita mau melakukan sesuatu yang nggak kudus, sesuatu yang namanya dosa, kita mesti ingat siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita adalah orang-orang yang telah dibeli dengan harga yang mahal tadi, darah Yesus. Kita ini adalah anak-anak Allah yang telah diangkat daripada kegelapan kepada terang. Yang mestinya kita menanggung hukuman dosa kita, tapi kita digantikan oleh Yesus yang mengasihi kita begitu luar biasa. Kita begitu indah dan luar biasa dalam Kristus. Kita begitu berharga dalam Kristus. Kita ini begitu tinggi posisinya di dalam Kristus. Kita ini adalah orang-orang anak-anak Allah yang telah dikasih dan ditebus dan telah dibeli dengan harga yang lunas dengan darahnya sendiri. Karena itu, saudara, kita nggak melihat hidup kita ini, ya saya sama dengan orang dunia. Orang melakukan apa, saya juga melakukan. Katakan kepada Anda, ya tunjuk diri Anda sendiri, saya berharga dalam Kristus. Saya anak Allah. Kita mesti membangkitkan satu keyakinan seperti itu, saudara. Kebenaran yang membuat kita boleh merdeka daripada dunia ini yang tercemar, saudara. Sekarang pertanyaan kedua adalah standar hidup kudus itu seperti apa sih, saudara? Standar kekudusan itu patokannya apa gitu. Dalam firman Tuhan ayat ke-15 tadi yang kita bacakan, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia. Siapa, saudara? Kristus, saudara. Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita jangan berpikir, ya kalau standar hidup kudus ya mungkin yang penting saya nggak kayak orang itulah yang sudah hidupnya berantakan. Minimal saya lebih baik dari dia. Minimal saya nggak kayak mereka deh, hidupnya berantakan, berdosa, yang melakukan ketidakkudusan, saudara. Kita nggak bisa pakai standar hidup kita dengan kata mereka atau orang lain, saudara. Kita mesti menaruh hidup kita, standar kekudusan itu adalah Kristus. Karena Yesus firman Tuhan katakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Standarnya adalah Kristus sendiri, saudara. Jadi kekudusan itu di dalam segala hal, ya, bahkan arahnya, standarnya adalah Kristus sendiri. Kekudusan itu nggak cuma bicara tentang hari Minggu, hari ini kita ibadah.
nggak pada saat iCare aja, nggak pada saat acara-acara gereja aja. Kekudusan itu berbicara kehidupan kita seutuhnya. Makanya dikatakan tadi, tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Katakan seluruh hidupmu. Ya, seluruh hidup kita mestinya kudus seperti Dia yang juga kudus. Jadi standar hidup kita, kekudusan kita adalah yang pertama adalah seluruh hidup kita, nggak sebagian, nggak hari tertentu, nggak pada saat kelihatan orang aja, tapi pada seluruh kehidupan kita. Pada saat kita nggak lihat orang lain, pada saat kita sendiri, pada saat kita lagi ibadah, pada saat kita lagi bekerja, pada saat kita di rumah, di tempat sekolah, kampus, dimanapun kita berada, apapun keberadaan kita, Tuhan mau seluruh hidup kita adalah hidupnya kudus seperti Dia. Yang kedua adalah standarnya Kristus, bukan orang lain, bukan mereka, bukan Dia, tapi Kristus. Dikatakan kudus kamu sebab aku kudus. Ya, kekudusan adalah sesuatu yang sangat-sangat jelas dalam firman Tuhan. Jadi kita nggak boleh berada di area abu-abu, karena kita merasa kayak orang lain melakukan itu deh, apalagi orang Kristen kita lihat. Dia mah orang Kristen banget, pelayan Tuhan juga. Dia boleh melakukan ini, sehingga kita merasa, ya saya juga melakukan karena dia juga melakukan. Minimal saya nggak lebih parah dari dia lah, dikit-dikit lah. Saudara nggak bisa seperti itu. Seutuhnya mesti kita taruh, saudara, kekudusan kita itu dasarnya Kristus, bukan orang lain. Ya, jangan kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Mungkin orang lain ya menonton film ini boleh, ya kita mungkin harus mengatakan tidak. Orang lain boleh melakukan ini, kita harus katakan tidak. Orang lain boleh melakukan ini, kita harus menolak, saudara, harus berbeda dengan mereka. Tapi kita nggak lakukan itu, saudara, karena standar kita bukan standar manusia, tapi standar kita adalah standar kita pengen seperti Kristus. Standar kita adalah menjadi seperti Kristus, saudara. Ya, saudara, rasanya firman Tuhan ini berat ya, kayaknya tuh gimana, rasanya mustahil untuk bisa hidup kayak Kristus yang kudus, saudara. Saudara, saya mau bagikan sedikit, saudara, bagaimana kita bisa aplikasikan ya satu statement kita mengingat ya, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain yang menyebut diri mereka Kristen. Soalnya kita jangan tersandung dengan orang Kristen yang di luar, yang juga mungkin kelihatannya rohani, tapi melakukan sesuatu yang nggak benar. Saudara, kita kayaknya ya melihat mereka sebagai standar. Saudara, bandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Jangan kita menaruh hidup kita di dalam posisi yang abu-abu, ya, di dalam ketidakjelasan. Hari ini firman Tuhan dengan jelas, kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu bingung. Firman Tuhan adalah standar kita. Ya, cara kita mengaplikasikannya mungkin nggak ada di layar ini, saudara. Saya mau ajak kita boleh buka firman Tuhan, ya Anda bisa buka langsung dari kitab Anda atau dari handphone Anda. Yuk buka sama-sama dalam Roma 8, ayat 5. Roma pasal 8 ayat 5. Ini ada dua ayat yang saya mau bagikan, yang kita bisa aplikasikan dalam hidup kita, saudara. Roma 8 ayat 5, Roma pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kalau seseorang hidup menuruti keinginan daging, ya, maka dia juga memikirkan hal-hal yang daging. Ya, semua bermula dari keinginan dan mengarah berikutnya kepada pikiran, saudara. Dan Anda tahu bahwa, saudara, keinginan daging itu adalah maut. Keinginan dosa, saudara, ujungnya itu adalah maut. Tapi, saudara, kita lihat ya, gimana seseorang bisa menang, ya. Firman Tuhan udah kasih petunjuk bahwa kita perlu memulai dari namanya menurut, atau langkah pertama adalah menuruti. Kata menuruti ini sangat penting. Setiap hari kita hidup ya dengan setiap keadaan kita ya, semua itu dihadapkan dengan nama pilihan demi pilihan. Setiap saat, setiap waktu.
Hari ini aja Anda memilih untuk ibadah itu pilihan. Bangun jam berapa, mau sarapan atau enggak, pakai baju apa, ya. Nanti habis ini mau ngapain, itu semua pilihan. Nah, saudara, di dalam pilihan, itu ada namanya menuruti keinginan daging atau roh. Tentunya setiap pilihan kita itu ada namanya pilihan yang sesuai dengan keinginan kita atau keinginan Tuhan. Ya. Jadi dimulai dari situ semuanya. Dimulai dari menentukan pilihan. Dimulai dari kita mau nurutin yang mana. Ada suara Roh Kudus atau ada keinginan daging. Dari situ loh saudara, kita akan mulai masuk lebih jauh waktu kita memikirkan, menuruti saudara. Misalnya kita bisa dihadapkan dengan satu situasi, ya, ada godaan, kita menuruti keinginan daging. Saya maulah, kayaknya enak nih ya melakukan dosa. Berikutnya akan kebawa dalam pikiran. Itu akan artinya memikirkan hal-hal yang dari daging, saudara. Dalam ayat tadi kita baca, itu mulai membuat kita nggak cuma mikirkan dalam tanda kutip kita berpikir saat itu, tapi itu mulai membuat kita terikat, saudara. Anda bisa baca sekali lagi, sebab mereka yang hidup menurut daging, ya, yang menuruti keinginan daging, ya, itu akan mulai terikat. Karena katakan memikirkan hal-hal yang dari daging. Ketika kita menuruti aja, saudara, nanti akan dibawa kepada proses yang lebih dalam, saudara, yaitu mulai memikirkan, mulai terikat, saudara. Dan ketika seorang terikat, saudara, ya kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan orang yang hidup, saudara, terikat, memikirkan hal yang daging, maka mereka akan, firman Tuhan mengatakan keinginan daging adalah kepada maut. Sesuatu yang bukan kebahagiaan, sudah pasti. Karena firman Tuhan mengatakan sebaliknya, mereka yang hidup menuruti roh, memikirkan hal yang dari roh. Ya, memikirkan hal yang dari roh, saudara, itu bicara bahwa hidup kita ini benar-benar dibebaskan, saudara. Ya, hal-hal dari roh ini membuat kita boleh merdeka. Firman Tuhan mengatakan bahwa kebenaran memerdekakan kita. Kalau kita setiap hari menuruti keinginan roh, saya percaya kita mulai akan terbiasa, ya, dengan pemikiran yang merdeka, pemikiran yang lepas, nggak terintimidasi, nggak tertekan, saudara. Hidupnya boleh maksimal, potensinya boleh maksimal, keputusannya boleh benar-benar berhikmat, hidupnya jadi berkat, jadi kesaksian, saudara. Ya, jadi caranya adalah menuruti dan kita mulai masuk kepada proses yang lebih jauh. Kata kuncinya menuruti. Setiap hari kita mau pilih yang mana, turuti yang mana nih, keinginan yang mana yang kita mau. Lompat sedikit ayat ke-13, saudara. Roma 8:13, karena sebab jika kamu hidup menuruti daging, kamu akan mati. Nah, saudara, ya itulah satu aplikasi yang kita bisa lakukan. Untuk hidup kudus, saudara, kita mesti lihat dulu ujungnya. Kalau ketidakkudusan, hidup dosa, ujungnya udah jelas. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Mungkin nggak mati secara fisik, tapi banyak hal-hal dalam hidup kita bisa mati. Orang yang mungkin melakukan dosa, entah dia mungkin nonton video yang nggak benar, pornografi, saudara, mungkin nggak mati saat itu, tapi mungkin perasaannya mulai mati, saudara. Nanti hubungan dia dengan pasangannya mulai mati. Itu banyak hal yang ujungnya itu selalu seperti itu, saudara. Atau mungkin orang ngerasa aku ngerokok deh, kayaknya ya sesekali nggak apa-apa. Ketika dia nuruti, saudara, dia mulai memikirkan, oh, kayaknya enak ya ngerokok lagi. Ya, kayaknya obat-obatan ya, narkoba enak ya, contohnya seperti itu. Tapi ujungnya itu ada kepada kematian. Mungkin kesehatannya, saudara, yang diambil, yang mati. Ya, jadi ujungnya dari namanya keinginan daging selalu kematian. Dalam arti yang sesuai keadaannya, saudara. Tapi jikalau kamu hidup menuruti roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Firman Tuhan mengatakan, pilihan dua ini udah jelas banget. Mau daging apa roh? Mau keinginan kita atau keinginan roh? Kalau kita hidup menuruti keinginan roh, kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Kamu akan hidup, dikatakan. Kita akan hidup, kita akan merdeka. Kita udah hidup, saudara. Tapi waktu kita hidup menurut roh, hidup kita jadi lebih hidup. Ya, ada iklannya. Bikin hidup lebih hidup, saudara. Itu yang firman Tuhan, itu yang membuat kita bahagia. Itulah kebahagiaan yang firman Tuhan maksud.
membuat kita yang sekarang hidup jadi lebih hidup. Ya mungkin saya nggak tahu apa keadaan Anda, tapi yuk kita sama-sama lihat, kita cek. Mungkin hari ini rasanya kok kerohanian saya kering, saya merasa kayak jauh dari Tuhan, saya nggak bersemangat, atau saya tuh kayaknya terikat dengan dosa, susah lepas, atau mungkin kita merasa kayaknya ya mentok sana sini, nggak ada damai sejahtera, dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, intimidasi. Yuk, mau nggak hari ini kita sama-sama kembali sesuai panggilan firman Tuhan yang memanggil kita untuk hidup kudus. Karena sesuatu yang membuat kita hidup itu dimulai dari keputusan kita untuk hidup dalam roh, menuruti keinginan roh, tidak menuruti keinginan daging atau dosa. Mengapa orang mau susah payah sih hidup kudus? Apa untungnya? Pertanyaannya kan. Yang pertama, saudara, kalau kita bisa hidup kudus, saudara, itu memberikan kita rasa aman, rasa damai sejahtera. Ada fulfillment atau namanya damai sejahtera, saudara. Itu nggak bisa digantikan dengan apapun. Kita nggak bisa temukan itu di dunia ini dalam hal apapun. Kalau kita bisa hidup dengan kudus, nggak ada sesuatu yang membuat kita tuh rasanya nggak aman, saudara. Kita akan penuh damai sejahtera. Kita juga, saudara, hidup kudus, apa untungnya? Kita bisa jadi kesaksian, saudara, kalau kita hidup kudus. Kita bisa mencerminkan Kristus. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya di sini, umat Tuhan, kita benar-benar bisa mencerminkan Kristus di luar, karena kita memilih untuk hidup kudus. Kalau kita melakukan dengan yang dunia lakukan, apa bedanya kita dengan dunia? Kita nggak jadi berkat. Ya. Dan apa untungnya, saudara, kita hidup kudus? Kita terhindar dari namanya kematian yang tadi dimaksud firman Tuhan, ya, kesenangan yang dunia tawarkan, dosa tadi itu, saudara, itu tidak serta-merta membuat kita langsung mati dalam tanda kutip. Itu pelan-pelan. Cara kerjanya selalu seperti itu. Membuat orang terikat dulu, pelan-pelan, ya, pelan-pelan mulai jauh, mulai rusak, mulai hancur. Tahu-tahu, saudara, hancur semuanya. Itulah daya pikat dosa. Tidak, dia nggak menawarkan sesuatu yang mengerikan di depan, tapi sesuatu yang menyenangkan di awal, tapi ujungnya kepada sesuatu yang menghancurkan. Nah, kalau kita hidup kudus, itu membawa kita kepada kebahagiaan. Tidak ada satu kehancuran yang seperti itu. Bahkan Tuhan mau bangun hidup kita, Tuhan mau berkati hidup Anda dan saya. Kekudusan itu membuat kita bebas, nggak terikat. Ya. Jadi sebenarnya kita bisa melihat kalau ada sesuatu yang mengikat kita, ada sesuatu yang membelenggu kita, saudara, yang membuat kita susah lepas, kita bisa cek ya. Itulah mungkin yang firman Tuhan hari ini maksud. Maka kita kembali, saudara, untuk hidup kudus. Ya. Saya mungkin nggak cuma bicara tentang hal-hal pornografi hidup seperti itu, tapi mungkin juga ada yang masalah kepahitan, saudara. Karena kita ikutin daging kita, marah, kecewa, memutuskan untuk benci, memutuskan untuk kepahitan, itu juga membawa satu hidup kita nggak bahagia, saudara. Kita hidup seperti itu. Kalau itu mengikat Anda dan saya, mari hari ini kita bisa lepaskan. Kita kekuatan Tuhan hari ini. Kalau kita terikat dengan mungkin Anda yang terikat masih dengan rokok, rasanya fine-fine aja saya ngerokok, juga nggak menyakiti orang lain. Saudara, pelan-pelan itu bisa membuat kita terikat. Kalau Anda ada merasa hari, aduh saya pengen sih lepasin tapi susah. Berarti itu bukan keinginan roh, itu keinginan daging kita. Tahu keinginan daging ujungnya maut. Tidak ada sesuatu yang baik buat kita. Ya. Yuk sama-sama kita mulai pegang firman Tuhan. Kekudusan Tuhan bukanlah beban yang membuat kita terikat, saudara, tapi berkat yang membebaskan kita. Mau nggak kita hidup boleh mengalami kepenuhan dan bebas? Ketika kita hidup kudus, saya percaya berkat Tuhan itu membebaskan kita. Yuk, sama-sama kita mulai kembali kepada standar firman Tuhan. Terakhir, saudara, singkat aja, alasan menjaga kudusan sebenarnya simple. Seperti firman Tuhan kita baca bahwa ayat 18 sekarang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ya. Bahkan ayat 19 dikatakan, kita ditebus bukan dengan emas atau perak, tapi melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus.
Darah Kristus, saudara, kita udah dibeli. Artinya apa? Alasan utama kita untuk hidup kudus, saudara. Karena yang pertama adalah kita sudah dibayar dengan sangat mahal, darahnya sendiri. Anda bisa merenungkan, ambil waktu sejenak sekarang. Hidup Anda dan saya itu nggak ada artinya tanpa darah Yesus. Hidup Anda dan saya nggak ada maknanya, ya seperti tumbuhan yang layu dan lenyap. Firman Tuhan menggambarkan manusia seperti itu. Yang hari ini ada, besok nggak ada. Hari ini, saya mau katakan hidup Anda dan saya itu adalah kehidupan yang begitu berharga dan mulia. Karena apa, saudara? Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan apa yang karena kita berbuat, tapi oleh karena apa yang Yesus berbuat itu, kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal. Artinya, saudara, hidup Anda dan saya terlalu berharga untuk kita biarkan di dalam ketidakkudusan atau dosa. Hargai hidup Anda dan saya, hargai hidup kita masing-masing. Dengan kita menyadari bahwa saya ini berharga sekali. Nggak mungkin emas yang berharga kita taruh di depan, di tepi jalan berlumpur, dibiarkan di situ. Emas yang berharga itu akan dijaga baik-baik. Begitu juga Anda dan saya. Kita nggak memberikan diri kita yang begitu berharga untuk berada di dalam lumpur dosa. Kita terlalu mulia untuk itu, saudara. Yang kedua, saudara, karena kita telah dibeli dengan harga yang sangat mahal, ya, artinya, saudara, hidup kita ini bukan diri kita lagi. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri lagi, tapi kita milik Kristus. Hari ini, saudara, saya menyimpulkan dari firman Tuhan hari ini bahwa hidup kudus itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang membebankan, bukan sesuatu yang mengekang kita, tapi justru untuk memberikan kita kebahagiaan. Ya. Kedua adalah, saudara, hidup kudus itu standarnya jangan salah, jangan kepada dunia atau manusia, orang lain, tapi kepada Kristus. Itu penting sekali. Karena kalau kita lihat orang lain, kita akan berada di posisi abu-abu. Ini benar atau enggak? Jadi enggak jelas. Tapi firman Tuhan udah bilang, kita mesti kudus kayak Kristus. Standarnya Kristus jelas. Yang ketiga, saudara, kenapa kita perlu hidup kudus? Karena alasannya kita ini terlalu berharga, saudara. Kita ini telah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri. Dan membuat kita, hidup kita ini bukan diri kita, bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Karena kita dibeli dengan darahnya sendiri. Kekudusan bukan jalan menuju Kristus, tapi Kristus adalah jalan menuju kekudusan. Hari ini, saudara, mungkin Anda berkatakan, wah, susah untuk hidup kudus. Saya udah berusaha, gagal lagi. Saya udah gimana caranya deh supaya nggak berbuat dosa, gagal lagi. Karena mungkin kita melihat dengan kekuatan kita, melakukan dengan kemampuan kita terbatas. Kita nggak bisa hidup kudus supaya kita memperoleh Kristus. Tapi kita tahu bahwa kita udah punya Kristus, sehingga kita bisa hidup kudus, saudara. Mengerti siapa kita itu penting. Menyadari siapa kita dalam Kristus itu adalah jalan menuju kekudusan. Setiap kali Anda melakukan dosa, Anda menyadari, aku udah milik Tuhan. Aku udah dibeli dengan harga yang mahal. Ngapain saya harus hidup tercemar? Saya harus hidup dalam dosa. Saya berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Katakan saya lagi dalam hati Anda bisa tunjuk, ya, pegang diri Anda, katakan, saya berharga di mata Tuhan. Saya anak Allah. Amin. Haleluya. Firman Tuhan selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Berikan kami satu kepastian, Tuhan, satu standar yang jelas. Karena itu Tuhan, bila pagi ini mungkin ada jemaat Tuhan yang mengalami keadaan di mana bingung, atau mungkin terikat, atau mungkin terintimidasi dalam hidup mereka, Tuhan. Yang mungkin mau lepas dari dosa sulit, yang mau mengampuni sulit, yang mau meninggalkan kehidupan kedagingan begitu sulit, Tuhan. Aku berdoa hari ini, Tuhan. Firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini adalah firman Tuhan yang berkuasa,
Hari ini aku berdoa Tuhan, setiap kami yang terikat, kami boleh dilepaskan, kami boleh merdeka atas setiap dosa dalam nama Tuhan Yesus. Ada panggilan yang mulia hari ini Tuhan, untuk kami boleh hidup kudus serupa dengan Kristus, dan kami boleh menyadari Tuhan, panggilan-Mu Tuhan bukan sesuatu untuk membebani kami, tapi ada sesuatu yang membuat kami boleh menerima berkat yang membebaskan, memerdekakan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, aku berdoa Tuhan, hari ini setiap yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Kami boleh kuat, ya kami boleh berdiri teguh, boleh hidup kudus bukan karena kemampuan kami, tapi karena kami menyadari siapa kami di dalam Engkau. Terima kasih Engkau telah menebus kami dengan begitu luar biasanya itu, dan darah-Mu Engkau memberikan kami kehidupan, kami boleh ditebus dengan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Kami bersyukur bahwa hidup kami itu begitu berharga mulianya, sehingga kami boleh mengatakan Tuhan, kami nggak mau hidup lagi dalam keterikatan dosa. Tuhan, bawa kami untuk bisa berjalan setiap hari, menuruti keinginan roh, bukan keinginan daging. Supaya kami bisa memikirkan hal-hal dari roh, yang membuat kami kepada kehidupan. Kami mau Tuhan, setiap hidup kami mengalami kehidupan. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di dalam hubungan kami, di dalam studi kami, Tuhan, pelayanan kami. Kami mau melihat kehidupan Tuhan daripada Engkau. Karena itu Tuhan, kekuatan-Mu ada bersama kami boleh hidup kudus karena firman-Mu berkata, oh Tuhan, kami telah ditebus oleh darah-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, sama-sama katakan, amin. Thank you, God bless you, saya serahkan. Oke, Shalom, thank you sekali lagi Pastor yang sudah menyampaikan firman. Kita semua percaya bahwa kita diberkati dengan luar biasa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Oke, saya juga mewakili gereja FJF Pontianak mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Saudara semua yang beribadah pada pagi hari ini, yang tergabung dan terkoneksi dalam ibadah online FJF Pontianak. Oke, kita akan masuki info pengumuman untuk sepekan ini. Bapak Ibu Saudara dapat melihat di layar gadget Anda untuk info pengumumannya. Ya, untuk info pertama ya kita umumkan ada kita tetap mengadakan iCare Group ya. Jadi Bapak Ibu Saudara semua kita terus mengajak Anda untuk dapat bertumbuh di dalam iCare Group. Jadi Bapak Ibu Saudara semua yang belum tergabung di tahun ini juga kami ajak dan undang untuk Bapak Ibu, yuk mari tergabung di dalam iCare Group. Kalau untuk info dan pertanyaan apa sih itu iCare Group, boleh hubungi Ibu Putriana. Dan ini ada list-list iCare yang ada di IFJ Pontianak. Bapak Ibu dapat memilih sesuai dengan kategori Anda, dan situ ada tertera nama-nama leadernya ya, bisa dikontak atau dihubungi. Oke. Ya, berikutnya ya persekutuan doa via online ya, tetap online via Zoom ya. Akan diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 pukul 18.30. Jadi harus catat tanggalnya, Bapak Ibu dapat bergabung juga dalam persekutuan doa online ini. Oke, berikutnya permohonan doa. Jadi Bapak Ibu Saudara semua dapat menuliskan atau permohonan doa Bapak Ibu Saudara Anda lewat Google Form ya. Jadi link akan dibagikan juga di grup, juga yang tertera di layar gadget Anda. Jadi Bapak Ibu mempunyai pokok doa apa boleh disampaikan lewat Google Form ya. Ya, ini laporan persembahan ibadah pekan lalu. Ya, untuk persembahan tetap kita infokan bahwa ada beberapa cara yang dapat Bapak Ibu lakukan untuk dapat memberikan persembahan, yaitu diantara melalui transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Gereja Injil Soto Internasional, atau cara yang berikutnya adalah Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan persembahan lewat aplikasi Gojek ya. Jadi lewat GoPay ada scan barcode-nya, jadi barcode kita sediakan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan lewat GoPay ya.
atau dikumpulkan dalam amplop dan diserahkan melalui EK Leader atau lewat saudara Albert. Jadi dapat dikumpulkan lewat EK Leader Anda semua. Ya. Ya, berikutnya kami infokan ibadah online minggu depan ya, 24 Januari 2021 tetap di waktu yang sama pukul 9, tetapi kita beribadah via YouTube IFGF Jakarta, jadi lihat channel IFGF Jakarta ya. Jadi Bapak Ibu kami tetap ajak untuk dapat beribadah lagi minggu depan, dapat lagi bersekutu bersama, memuji memuliakan Tuhan bersama lewat ibadah online via YouTube ya, lewat channel channel IFGF Jakarta. Oke, sekian info pengumuman untuk pekan ini ya. Sekali lagi thank you buat semuanya yang tergabung dalam ibadah pada pagi hari ini. Thank you juga buat pastor yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya bahwa semuanya dapat diberkati dengan luar biasa, baik dalam pujian penyembahan tadi maupun firman Tuhan. Oke, sebelum itu sebelum kita memberikan persembahan terbaik, saya akan memimpin dalam doa. Mari kita satukan hati, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Oke, haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami dengan kasih-Mu Tuhan. Engkau yang selalu memberikan kami anugerah dan berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami boleh memberi pada hari ini Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan Tuhan. Kami mau Tuhan setiap dari berkat-berkat ini boleh dipakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau suci kuduskan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap dari pemberian ini Tuhan dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan misi-Mu Tuhan, dan untuk Tuhan menghidupi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, dan kami percaya Tuhan itu semua berkat yang telah Engkau berikan Tuhan, dan selalu Engkau balikkan berkali lipat atas hidup kami Tuhan, karena Engkau Tuhan sendiri sumber berkat kami Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas setiap berkat dan firman-Mu Tuhan yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya serahkan ke pastor kembali. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Anda yang sudah bergabung dalam ibadah hari ini. Salam buat semua keluarga dari rumah. Selamat berhari akhir pekan, ya, libur hari ini. Dan tetap ingat jaga kesehatan, karena terakhir ini cuaca membuat banyak orang yang mungkin drop ya, kayak enak badan. Ya, kita tetap jaga stamina kita ya. Dan juga 3M, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Selalu penting buat kita menjaga kebersihan kita di tengah pandemi ini, dan jangan anggap remeh ya. Walaupun sudah ada vaksin, kita tetap perlu menjaga kesehatan kita semua, keluarga kita. Baik saudara, kita akan menutup ibadah kita hari ini, akan berdoa, akan menerima berkat dari Tuhan. Yuk arahkan tangan kita sama-sama, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan, hari ini kami mengarahkan hati kami, mengarahkan pandangan kami pada Engkau, Allah sumber dari segala sesuatu, sumber pengharapan, sumber damai sejahtera, sumber sukacita kami, bahkan sumber berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami menyerahkan setiap kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan, studi kami Tuhan kepada Engkau, Allah yang berdaulat di atas segalanya, yang memberkati kami dengan berlimpahnya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat ibadah hari ini dalam penyembahan, dalam persekutuan kami bersama jemaat FJ Pontianak. Kami percaya Tuhan, persekutuan kami bersama Tuhan tidak pernah sia-sia, akan membuat kami boleh mengalami Tuhan pertumbuhan, mengalami satu buah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan FJ Pontianak, terima berkat daripada Tuhan. Bila kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan bersama Roh Kudus dan berkat daripada Allah Bapa turun atas setiap kehidupanmu, memberkati engkau dalam pekerjaan usahamu, di dalam studimu, dan pelayanan dan keluargamu, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupanmu, dan menjadi berkat dimanapun Tuhan telah tempatkan engkau. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Thank you, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.